Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat hadir bersama di masjid kita cintai ini guna untuk mengadakan acara wirid permata Kelurahan Bintan sekaligus memperingati hari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam yang tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada bimbingan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersalawat kepada beliau, insyaallah kita mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Bapak Ustaz, yang terhormat Ibu Ketua dan beserta pengurus Permata Kelurahan Bintan beserta jajarannya, dan yang kami sayangi ibu-ibu anggota Permata Kelurahan Bintan yang berbahagia. Pada kesempatan sore hari ini kita masih berkumpul di sini untuk mengadakan acara wirid Permata Kelurahan Bintan yang alhamdulillah telah dihadiri oleh anggota kami yang dari Masjid Al-Jihad, Masjid Darul Jahid, Mushola Al-Munawwarah, dan Masjid Fisabilillah. Terima kasih banyak kami ucapkan pada ibu-ibu semua yang telah menghadiri undangan kami ini. Semoga kedepannya acara kita ini bertambah maju hendaknya dan kompak hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu, tidak memperpanjang mukadimah, kita buka saja acara kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan secara protokol akan membacakan tertib acara kita pada sore hari ini. Pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Haji Hasnati. Ketiga, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Bakri SPDI. 4, kata sambutan dari Ketua Permata Bintan. Kelima, penyerahan sumbangan untuk pembangunan Masjid Aisan yang akan diterima oleh nantinya oleh Ketua Masjid kita nantinya. Dan keenam, pemberian santunan kepada anak yatim dan disambut dengan penutup. Baiklah, kita masuki saja acara yang kedua, pembacaan suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Haji Asnati. Kepada Ibu kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min
ولا تعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada Ibu untuk telah membacakan ijazah Al-Quran kepada kita bersama. Semoga acara kita ini bertambah berkah. Amin. Amin. Selanjutnya kita minta kepada Ibu Ketua Pengawas sekaligus Ketua Municipalitas Alisan yang akan membacakan kepada kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna ila hajjal baitil haram fi ruknin wa salamatin wa bu'al maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan rahman dan rahimnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini. Sholawat berserta salam marilah kita sampaikan kepada arwah junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ustadz Bakri SPDI, mungkin Bapak ini perdana ya Pak Ustadz. Jadi saya kenalkan sedikit, beliau ini adalah pertama tugas sehari-harinya PNS, seorang guru. Yang kedua, Bapak ini adalah Ketua PMD Kota Dumai. Persatuan Mubalik Ya, ya. Jadi Persatuan Mubalik Kota Dumai, Bapak ini adalah sebagai ketuanya. Nanti mungkin memperkenalkan untuk selanjutnya kepada Bapak ya Pak ya. Yang kami hormati ibu-ibu undangan kami yaitu Wirid Permata Bu ya, ibu-ibu Majelis Taklim Permata sekelurahan Bintang, yaitu ada 4 masjid, 1 musola Bu ya. Ada dari Masjid Al-Jadid Sabilillah, kemudian ada di situ Al-Jihad, kemudian musola Munawarah ya. Terima kasih Ibu telah memenuhi undangan kami. Kebetulan masjid kita ini Al-Ihsan adalah sebagai tuan rumahnya wirid bulanan Bu ya, untuk khusus Permata sekelurahan Bintang. Kemudian juga yang kami hormati Ibu jemaah Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan oleh Allah. Terima kasih banyak kepada Ibu jemaah Al-Ihsan yang telah menyumbang berupa infak dan sedekah serta kerjasamanya kepada kita semua, sehingga dengan kerjasama kita yang baik maka pelaksanaan ini berjalan dengan baik pula. Adapun acara kita pada hari ini, pada sore hari ini Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita sekaligus pertemuan kita ini adalah gabungan Permata, gunanya untuk menyambung atau menghubungi silaturahim ya antara 5 tempat tadi atau 5 masjid untuk sekelurahan Bintang. Jadi kami adakan sekaligus memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi agenda kami pada hari ini kebetulan di Masjid Al-Ihsan juga sekaligus penutupan wirid pengajian karena kita menyambut bulan suci Ramadan. Jadi kita nanti
istirahat dulu sebulan penuh di bulan puasa. Insyaallah panjang umur, siap lebaran, kita wirid kembali seperti biasa. Jadi agendanya nanti setelah pengajian, kemudian ada nanti namanya penyerahan duit pembangunan masjid khusus dari ibu jamaah Masjid Al Ihsan. Kemudian yang ketiga ada penyerahan santunan untuk anak yatim yang sebanyak yaitu 11 orang, gitu ya. Yang itulah yang akan kita laksanakan pada sore hari ini. Kemudian apa yang kita buat pada hari ini berupa amal kebaikan, insyaallah kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi kehidupan, keberkahan hidup kita sehari-hari, Ibu ya. Jadi baiklah, untuk mempersingkat waktu karena waktu juga singkat pada sore hari ini, Bu ya. Baiklah, kita masuk saja kepada acara inti, yaitu tausiah pengajian. Yang ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Bakri SPDI kepada Bapak Ustadz. Kami silakan kita buka dengan pengajian ini membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai jaleh bu, lai jaleh apa jaleh? Meknya ustaz ni bu, dua-duanya jaleh bu. Mek kita ni agak apa begitu bergetar, ekonya tinggi kali ni. Iya, kurang anu. Tinggi ekonya. Kurang ganteng. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah ibu. Kalau untuk ibu-ibunya baru kali ini saya masuk di Al Ihsan. Tapi tadi ada Al Jadid. Kalau Al Jadid itu tak asing lagi. Kalau ibu-ibu Al Jadid kenal sama saya, karena saya sering di sana. Dek, ibu-ibu, nak usah kita perkenalkan diri. Tadi sudah dikenalkan. Kalau kerja Umar Bakri kerja saya bu. Tahu Umar Bakri bu kan? Kata nyanyi Umar Bakri. Saya nak Allah pakai ini. Kemudian jabatan Ketua Umum Persatuan Mubalik Umay dikasih amanah selama 3 tahun ke depan. Mudah-mudahan bisa lebih baik dakwah di kota Dumai. Jadi kita mulai ibu. Kita tak lama dah bu. Karena waktu kita hampir jam 5 kurang 6 menit. Jadi setengah 6 kita nanti dah bu. Sudah selesai. Kenapa? Karena saya takut ada ibu-ibu yang belum masak. Ada yang belum masak untuk malam bu. Kalau ibu-ibu tak masalah. Kata orang Melayu laki di rumah jadi masalah. Itu jadi masalah kan. Ya kita mulai ibu ya. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Yuk kita selawat dulu. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya Awsal Khafiqain ya Habibi ya Muhammad ya Awsal Khafiqain ya Muhayyad ya Mumajjad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Yang saya hormati penasihat dari Perwiritan Ibu-ibu Kelurahan Sukajadi ini Bu apa? Bintan. Kelurahan Bintan. Yaitu paling senior di Kota Dumai. Kami manggilnya Bunda. Di PMD dipanggil Bunda. Kemudian ketua Perwiritan ibu-ibu. Ini ketua ini Bu kampung saya. Kakak saya ketua kita. Suaminya guru istri saya dulu. Suami dia Ustaz Kaidirman, guru istri saya. Kemudian segenap pengurus berserta ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada dua tema yang diberi tadi. Tema pertama peringatan Isra wal Mi'raj. Tema kedua penyambutan bulan suci Ramadan. Macam mana kita bagi setengah-setengah? Ya Bunda. Karena apa? Penyambutan Ramadan itu materinya panjang. Tapi kita coba singkat-singkat. Kita masuk tema pertama, Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan, Mi'raj artinya tangga, ma'arij. Jadi perjalanan Rasulullah di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini disebut dengan Isra. Sementara dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha ini disebut dengan Mi'raj. Artinya dua peristiwa besar. Kita tak cerita tentang Isra Mi'raj, cuma hikmah. Kenapa saya tidak bercerita tentang Isra Mi'raj? Tahun ini mungkin ada 10 kali dengar Isra Mi'raj dah Bu ya. Maka itu kita ambil hikmahnya sore ini. Waktu kita singkat. Hikmah Isra dan Mi'raj itu, pertama hikmah Isra ini luar biasa. Yang pertama hikmah Isra itu adalah peristiwa yang menakjubkan. Itu hikmah pertama. Betul lah. Peristiwa yang menakjubkan Israel. Coba surat ke-17 ayat ke-1. Surat ke-17 ayat ke-1 itu dimulai dengan kalimat tasbih. Ini menunjukkan perjalanan Rasul itu sangat menakjubkan. Bu, Al-Quran itu 6.666 ayat itu yang kita pelajari di sekolah. Sampai hari ini itu juga yang kita yakini. Dari 6.666 ayat, cuma surat ke-17 ayat 1 itu yang diawali dengan kalimat tasbih. Yang lainnya tidak. Subhan. Ini kalimat takjub ini. Allah sendiri sudah takjub kepada perjalanan baginda Rasul. Apatah lagi kita.
Kenapa? Sekarang kita bertanya. Kalau ibu bertanya, Pak Ustaz, kenapa Allah itu takjub? Kenapa kita takjub dengan perjalanan baginda Rasul? Perjalanan Rasul itu jauh, bukan dekat. Perjalanan Rasul itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jauh. Siapa yang bilang jauh? Al-Quran sendiri. Mana? Kalimat Masjidil Haram di dalam Al-Quran itu yang pertama sekali kita jumpai pada surat ke-19 ayat 28. Surat berapa tadi, Bu? Surat 9 ayat 28. Ketika kita hitung ayat 28 surat ke-9 itu sampai ke surat 17 ayat 1, itu jumlah ayatnya, Bu, 767 ayat. Jauh kan? 767 ayat. Ketika kita tanya Mbah Gogil, coba yang bawa HP tanya Mbah Gogil, berapa mil Mbah Gogil jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Mbah Gogil jawab 767 mil. Sama tak? Sama tak? Sama kan? Itulah luar biasanya Al-Quran. Tidak menipu dan tak bisa ditipu. Kalau ibu tak percaya, nanti buka aja internetnya, Google. Tanya Mbah Google, tanya ketik berapa jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ditanya milnya, berapa mil jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu dijawab Mbah Google nanti 767 mil. Sama jaraknya surat ke-9 ayat 28 ke surat 17 ayat 1. 767 ayat. Ini yang luar biasa. Kemudian kalau kita kilometerkan, 1 mil itu 1,6 kilometer kali 767, maka hasilnya 1227,2 kilometer jarak antara Dumai Jakarta. Jauh nggak? Hari ini pakai pesawat lebih kurang 2 jam. Dari Pinang Kampai itu, Bu, tancap langsung ke Jakarta lebih kurang 2 jam. Sementara perjalanan Rasul PP 4 jam. Ini yang buat luar biasa. Mana kita tahu bahwa 4 jam? Rasul itu diisra mi'rajkan oleh Allah dalam kitab Ad-Dar diceritakan sepertiga malam. Sepertiga malam itu kan 4 jam. Ini yang luar biasa. 4 jam itu. Dari Mekah ke Palestina 1227,2 km. 2 jam. Belum lagi naik sampai ke Sidratul Muntaha. Naik ke atas lagi. Mi'rajnya. Itu astronot pertama itu lebih kurang 6 jam, Bu, baru tembus ke ruang angkasa. Belum sampai langit pertama. Udah 6 jam. Coba bayangkan. Canggih tak pesawat Rasul itu? Pesawat Rasul itu canggih, lebih canggih dari pesawat hari ini. Bahkan hari ini teknologi tinggi belum bisa mengalahkan kecepatan buraq. Maka dalam kitab Ad-Dar buraq itu disebut dengan barkun. Barkun bahasa Arab, kilat bahasa kita. Kenapa? Kecepatan buraq itu sama dengan kecepatan kilat. 300.000 km per detik. Itu yang luar biasa. Ini yang kita imani.
Maka pantaslah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasul bercerita dengan Abu Jahal. Rasul itu kan dah sampai ke duduk di atas batu depan Masjidil Haram pagi-pagi. Abu Jahal lewat. Apa kata Abu Jahal? Abu Jahal ni orangnya ramah, cuma cemoohnya tinggi. Orangnya ramah, cemoohnya tinggi. Apa kata Abu Jahal? Muhammad, ngapa tak menang? Apa kata Nabi Muhammad? Abu Jahal, saya malam tadi diisra mi'rajkan oleh Allah, diisrakan dari Masjid Haram sampai ke Palestina. Abu Jahal diam aja. Kemudian dimi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Aqsa Palestina sampai ke langit pertama, 2 sampai ke 7, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Abu Jahal diam aja. Apa kata Abu Jahal? Jadi maumu apa Muhammad? Tak ada dijawab Abu Jahal. Cuma kata Abu Jahal, maumu apa Muhammad? Kata Nabi Muhammad, Abu Jahal, saya ingin menceritakan kepada penduduk Makkah peristiwa yang baru saya alami malam tadi. Maksud kamu, saya ingin mengumpulkan bagaimana saya nak mengumpulkan masyarakat Mekah. Kata Abu Jahal, mudahnya kau. Kau tunggu aja sini Muhammad, biar saya yang mengumpulkan. Didatangi Abu Jahal, sahabat-sahabat CS-CS-nya, diceritakan oleh Abu Jahal, ini kesempatan kita untuk menghancurkan Muhammad. Kenapa kesempatan menghancurkan? Karena yang diceritakan Muhammad ini kebohongan yang nyata. Kumpul, dah berkumpul, dengarkan, semuanya mendengarkan apa yang diceritakan oleh Rasulullah. Kemudian Abu Jahal dapat satu ide. Apa kata Abu Jahal? Yuk kita pergi ke rumah Abu Bakar, kita ceritakan kepada Abu Bakar apa yang dialami oleh sahabat karibnya. Sampai depan rumah Abu Bakar, jumpa Abu Bakar. Dah ketemu dengan Abu Bakar, apa kata Abu Jahal? Abu Bakar, itu kawan karib kau tu dah menjadi-jadi dah. Apa yang menjadi? Dibilangnya sintik. Masa dia diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa malam tadi, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha cuma 4 jam. Apa tanggapan Abu Bakar ketika itu? Abu Bakar menanggapi dengan penuh keimanan, sedangkan Abu Jahal penuh dengan kebencian. Apa kata Abu Jahal? Apa kata Abu Bakar? Abu Jahal, betul itu Muhammad yang bercerita. Betul. Ini saksinya. Ditanya Abu Jahal lagi, betul itu Muhammad yang bercerita? Menyatakan betul. Kalau betul Muhammad yang bercerita, jauh dari itu pun aku percaya. Kenapa? Karena Abu Bakar menanggapi dengan iman. Jangankan zaman Rasul, zaman hari ini, kalau andainya Rasul itu hidup hari ini, zaman teknologi ini, Rasul bercerita seperti dicerita dengan Abu Jahal, yakin banyak kita ini yang tak percaya. Kenapa? Karena kita akan mengalihkan dari Masjid Haram, Masjid Aqsa, udah 2 jam perjalanan pakai pesawat. Dari Masjid Aqsa baru sampai ke angkasa udah 6 jam. Kita masuk akal? Masuk akal lah? Tidak masuk akal. Ketika kita cermati peristiwa Isra Mi'raj itu dengan akal pikiran, tapi ketika kita cermati dengan keimanan, maka muncullah jauh dari itu pun kalau Muhammad yang bercerita, saya akan percaya. Ini yang luar biasa pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, saya tetap tengok jam. Saya takut terlewat karena penyambut Ramadan itu lebih penting menurut saya. Yang kedua, keistimewaan seorang hamba. Ini perlu kita ketahui.
Apa kata malaikat Jibril? Kata Jibril sampai ke langit ke-7, mau naik ke Sidratul Muntaha. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, ya, saya dan Mikail. Dia kan dengan malaikat Mikail. Saya dan Mikail cuma hanya mampu menemanmu Muhammad sampai ke sini. Kami para malaikat hanya mampu tembus ke langit yang ketujuh. Tahulah kita malaikat tembus. Malaikat itu maksud tak pernah buat dosa. Taat luar biasa kepada Allah. Makhluk yang suci tidak bisa tembus ke Sidratul Muntaha. Kata malaikat Jibril, kami tidak bisa menembusi alam atas Muhammad. Cukup sampai di sini. Naik ke atas silakan kamu sendiri. Karena apa? Karena yang mampu tembus ke atas Sidratul Muntaha itu hanya seorang hamba. Coba tingginya derajat seorang hamba. Maknanya apa? Kita ini derajat kita tinggi, Bu. Derajat kita di sisi Allah itu sangat tinggi. Tapi catatan betul-betul kita ini jadi seorang hamba. Mana hamba itu? Hamba itu sangat takwa kepada Allah. Kita macam mana? Solat sunat pun jarang kita kerja. Iya, Bu. Iya kan? Solat wajib rajin, tapi solat sunat malas. Solat zuhur di rumah, ambil uduk, ambil telekung, berdiri ke depan di depan telekung di atas sujadah. Biasanya solat zuhur langsung. Solat sunat qabliyah zuhur tidak, kecuali yang solat di masjid. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita lakukan? Solat sunat qabliyah zuhur tidak, solat sunat ba'diyah zuhur tidak. Itu kebanyakan, tidak semuanya. Lewat peristiwa Isra Mi'raj yang kita adakan ini, Bu, saya hanya bisa mengajak. Kenapa saya ajak ibu-ibu? Jangan pernah tinggalkan solat sunat yang mengikuti solat 5 waktu. Hadis sahih, Bu. Ketika amalan manusia ditimbang oleh Allah di yaumizan nanti, yang pertama Allah timbang itu amalan solat 5 waktu. Ya, Bu, amalan solat 5 waktu kita, Bu. Dan ketika timbangan amalan solat 5 waktu kita itu lebih ringan dari dosa yang kita lakukan. Saya tak pernah buat dosa, Pak Ustaz, jangan bohong. Nak tidur aja kita buat dosa, bangun tidur aja kita buat dosa. Iya nak, Bu? Saya kasih contohnya ilmiah. Nak tidur kita berdosa macam mana? Lupa bertawakal kepada Allah. Tak sedikit kita lupa bertawakal kepada Allah mau tidur. Satu-satu yang ingat. Apa doa tawakal kepada Allah mau tidur itu? Bismika Allahumma ahya wa amut. Sepele doanya, tapi kita tak tahu itu adalah doa tawakal. Mana kita tahu doa tawakal? Mari kita ambil pelajaran tasawuf. Di tasawuf, Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah, ahya wa amun, aku serahkan dirimu kepada hidup dan matiku kepadamu. Menyerahkan hidup dan mati kepada Allah, itu namanya tawakal. Lupa bertawakal sombong. Sombong itu adalah perbuatan azil, tawazil, Bu. Azil itu di dalam surga namanya azil, ketika dikeluarkan dari surga namanya iblis. Kenapa dikeluarkan azil dari surga? Karena sombong. Tak sedikit kita mau tidur sombong kepada Allah. Satu, dosa. Yang kedua, bangun tidur lupa
bersyukur. Mana syukur? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu syukur, ucapan syukur kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita diberi kembali kehidupan setelah mati. Selama kita tidur, lupa, tak sedikit kita lupa. Itu dosa. Contoh yang singkat aja ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dah 2 itu aja. Baru tinggal waktu kita tinggal 13 menit. Kita tutup Isra Mi'raj. 2 istimewa yang dapat kita sampaikan masuk pada tarhib Ramadan. Bu. Ibu tahu nak cara nyambut bulan suci Ramadan sesuai anjuran syariat? Yang pertama, ibu-ibu persiapkan al-i'dad ar-ruhi. Tahu ibu al-i'dad ar-ruhi? Persiapkan rohani kita. Karena yang puasa itu, yang wajib puasa itu rohani. Rohani itu apa? Iman. Betul tak? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, kuwajibkan kepadamu puasa. Siapa yang diwajibkan oleh Allah? Orang beriman. Maka sambut puasa itu dengan iman yang mantap. Bagaimana cara nyambut puasa dengan iman yang mantap? Apa kata Aisyah? Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Aisyah, tidak pernah melihat Rasul itu berpuasa. Istakmalas siyam, berpuasa penuh, sahruhatu, sebulan penuh, illa Ramadan, kecuali pada bulan Ramadan. Artinya saya, kata Aisyah, tak pernah melihat Rasul itu puasa penuh sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu siyama, kata Aisyah, dan aku tidak pernah melihatnya siapa Rasul berpuasa aksara minhu, lebih banyak dari bulan-bulan yang lain, fi Sa'ban, kecuali pada bulan Sa'ban. Artinya Rasul banyak puasa sunnahnya di bulan Sa'ban. Mananya apa ibu-ibu? Sambut puasa dengan puasa. Itu mana? Tapi ingat bu, setelah 15 Sa'ban ke atas itu ada 2 hadis. Hadis pertama kata Rasulullah, habis bulan 15 Sa'ban ke atas itu Rasul tidak menganjurkan lagi puasa. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua kata Rasulullah, 2 hari menjelang masuknya Ramadan jangan kamu berpuasa. Maknanya ini apa? Rasul melarang orang yang tidak biasa puasa sunat sebelum masuknya setiap hari sebelum Ramadan, maka Rasul tidak membolehkan ia berpuasa setelah 15 Sa'ban. Yang dibolehkan oleh Rasul orang yang berpuasa setelah 15 Sa'ban itu mereka yang rajin berpuasa sunat yang setiap bulannya. Paham ibu? Jangan salah pengertian ibu. Ini hukum ini. Ini hukum. Saya ulangi, Rasul melarang orang berpuasa dari tanggal 16 Sa'ban sampai 29 Sa'ban itu bagi orang yang tidak pernah berpuasa sunat sama sekali. Tapi Rasul membolehkan orang berpuasa dari tanggal 16 sampai 29 Sa'ban, yaitu orang yang rajin berpuasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, dan puasa sunat yang lain yang ada hukumnya dalam syariat. Itu dibolehkan. Dan juga orang yang mengganti puasa. Jangan lupa ibu-ibu, bagi yang belum ganti puasa tahun kemarin masih ada waktu untuk mengganti, sekaligus persiapan dalam menyambut puasa Ramadan 1. 2. Yang kedua disebut dengan al-i'dad al-fikriyah. Tahu ibu al-i'dad al-fikriyah itu?
Tahu? Al-idat al-fikriyah itu persiapan ilmu. Nyambut puasa Ramadan kita mesti pakai ilmu. Apa ilmu yang pertama? Yang mengesahkan puasa. Apa ilmu yang kedua? Yang mengesahkan pahala puasa. Yuk kita mulai ilmu pertama. Imam An-Nawawi mengatakan begini, la yasihhu, dan tidak yasihhu siyam, dan tidak, kata Imam Nawawi, sah puasanya seseorang itu illa bin niyati, kecuali dengan niat. Kata Imam An-Nawawi, tidak sah puasa seseorang itu kecuali dengan niat. Wa mahalluhal qalbu, dan tempat niat itu, kata Imam Nawawi, di hati. Wala yastaratu, dan tidak disyaratkan niat itu dengan ucapan lidah. Ibu paham nih? Maknanya apa, Bu? Kalau di masjid kami, masjid ini saya tak tahu. Kalau di masjid kami, saya di Al-Mubin, Bu, air bersih. Itu setiap malam Ramadan habis sholat tarawih, imam mengatakan, apa kata imam? Bapak dan ibu, mari kita berdoa untuk puasa besok hari. Di masjid ibu seperti itu. Iya. Maka dibacalah sama-sama, nawaitu sama'adin an adai fardi sahri ramadana aziz sanati lillahi ta'ala, sampai akhir dibaca sama-sama. Itu ibu bukan niat puasa, itu lapas niat puasa. Niat puasa itu yaitu yang diucapkan dengan hati, dengan bahasa yang kita mengerti. Itu yang mau saya sampaikan. Kenapa? Ketika nanti hanya ibu padakan, hanya niat yang kita baca bersama imam, tidak kita ulang di rumah atau tidak kita baca di hati, maka besok puasa ibu tidak puasa. Ibu bilang ibu puasa, tapi Allah nampak ibu belum berniat. Ibu tidak puasa karena meninggalkan rukun pertama puasa. Ini yang perlu saya sampaikan. Hati-hati. Itu yang terjadi, Bu. Itu yang terjadi. Itu kebiasaan yang terjadi di kota Dumai. Iyalah dia ustaz, iyalah dia imam paham. Jamaah ke ibu kan tak paham. Dipikirnya dibaca sama-sama itulah niat. Di rumah nanti tak diulangnya niat. Di hati tak diucapnya karena dia tadi dah beranggap berniat. Ternyata itu bukan niat. Sesuai dengan pendapat Imam An-Nawawi. Paham ibu? Maka niat itu mati. Yang kedua, niat itu diucapkan pada malam hari kecuali puasa sunat. Puasa sunat boleh di siang hari. Kalau puasa wajib itu wajib di malam hari. Dan kata Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali, niat itu diucapkan setiap malam Ramadan. 2, 3. Kata Imam Maliki, dalam mazhab Imam Maliki, dalam kitab Mu'atta'nya Imam Maliki, niat itu boleh diucapkan sekali dalam 1 bulan. Pada malam pertama, kata Imam Maliki, ucapkan niat itu untuk puasa 1 bulan. Tetapi dengan catatan, setelah kita berniat ini sampai 1 bulan, puasanya tidak ada yang batal. Bisa itu begitu? Tidak bisa. Kenapa? Kecuali menipos. Paham ibu kan? Kalau tak belum menipos itu tidak bisa. Pasti ibu akan meninggalkan puasa. Ketika halangan berpuasa datang, besok halangan itu habis, maka niat diulang kembali.
Niat yang kita ucap pertama 1 bulan, kata Imam Maliki sudah batal. Dibatalkan oleh yang membatalkan puasa. Nak puasa lagi besok dan berikutnya, niatlah di untuk 1 bulan ke depan. Paham Ibu? Itu yang ketiga. Yang keempat yang membatalkan pahala puasa. Ingat Bu, membatalkan pahala puasa itu 3. Saya sebutkan yang nomor 3. Yang nomor 3-nya apa? Maksiat kepada Allah. Apa maksiat kepada Allah yang membatalkan pahala puasa? Puasanya sah, pahalanya batal. Yaitu membuka aurat ketika berpuasa. Ini tak sedikit dilakukan oleh umat muslimat. Belanja di pasar, kepala terbuka, ketiak nampak. Sementara dia sedang puasa. 1. Yang kedua, meninggalkan ibadat solat. Dia puasa rajin, solat malas. Puasanya sah Bu, pahalanya tidak ada. Itu aja Bu pertemuan kita hari ini. Waktu kita habis. Ya Bunda, waktu kita habis. Ya habis. Nak saya tadi dah janji sampai 5:30. Dah saya bilang tadi. Ya Bu, lain kali aja Bu, ada kesempatan kita sambung. Ya, kita doa dulu, doa nyambut Ramadan, doa selamat, semoga kita diberi Allah keselamatan dalam datangnya bulan Ramadan 1445 Hijriah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijaddina wa lijaddatina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana ya Allah fi syahri Ramadan wa nawwir qulubana wa ahsin a'malana wa wasi' razaqana ila al-khairi qaribna wa ila syarri ba'idna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma jama'na ya Allah hadza jama'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami di sore hari ini penuh dengan rahmat. Wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan jadikanlah perpisahan kami setelah pertemuan kami ini sebagai penebus dari dosa-dosa kami. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf jika salah dan silap. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.